sebenarnya my biggest lesson this year adalah hiring the wrong person. Misalnya gitu. Hiring a fit person is very important in an organization. Leading it seems easy, but listening is so hard. It's so hard. Kalau kita nggak fix that, kita akan ngebawa sampai umur apapun, kita akan jadi problematic leader yang punya listening skill very low. Can you imagine? I do believe in the quality of individual instead of experience ya. I see. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin by numbers, banyak loh orang yang kerjanya udah 20 tahun di marketing, misalnya 15 tahun di marketing, tapi mungkin nggak berhasil untuk take off. Viral tuh sebenarnya cuma bonus. Tapi yang paling penting sekarang ini justru adalah UGC-nya, user generated content-nya. Berapa positif review yang mereka punya. Yes. Kadang-kadang yang sepi itu kalau dilihat review, Google reviewnya mungkin 4,9. Tapi semuanya bagus, terus udah gitu jumlahnya emang gak banyak. Yang satu lagi misalnya ratingnya 4,1, tapi ada 6.000 gitu kan. Nah itu biasanya ada indikasi kualitas komennya, orang yang trust itu yang aku percaya. Nah yang sepi-sepi itu justru menurut aku kesempatannya di situ. Dia attract orang-orang yang values, ya kan, yang tahu produk kualitasnya itu seperti apa. Halo semuanya, kembali lagi di Titik Mula bersama gua Rehan dan ada Kak Fatia juga seperti biasa. Hi everyone, morning. Morning, yes. This is very much morning. Pagi banget loh, Rey. Iya. Lu ngapain sih hari ini? Ada cerita apaan sih hari ini? Lu kenapa sih? Sumpah nggak tahu kenapa akhir-akhir ini sedang terjebak. Dia kejebak lift loh guys. Iya, literally ya. Wow. Gue panik banget takut terlambat untuk podcast ini. Ya untungnya gak telat sama sekali sih ya. Untungnya ya, alhamdulillah. Anyway, gue pengen nanya sama lu sih. Ini kita udah berapa episode udah jalan? Udah lumayan how do you feel? Seru banget. Seru ya, seru banget sih ya. The energy is like rising. Piling up ya. Yes. Yes, dan gue hari ini ngerasa, episode hari ini gue ngerasa personal. Kenapa Karena tuh? gue pengen cerita dikit. Gue tuh sebelum kerja di Blue Ocean ya. Gue tuh di Pontianak, kan gue lahir dan besar di Pontianak ya. Nah pekerjaan pertama gue di Pontianak setelah gue balik lagi dari Jakarta, itu adalah marketing coffee shop. Oh iya. Iya, pekerjaan pertama gue adalah marketing coffee shop. I see. Jadi gue eager banget nih untuk nanya-nanya soal marketing hari ini sebenarnya. Oke, nanya sama siapa, Rey? Nah, daripada lama-lama kita kenalin ini ada Mas Matthew Ardian, CMO of Fore Coffee. Hai guys. Hai, welcome. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini terlalu pagi ya. Pagi sih. Oke, disclaimer ini sebenarnya jam 4 pagi guys. Wah, Belum subuh. bentar lagi kita subuhan nih. Thank you for having me. Thank I'm you so so happy much. to see you. Thank you so much, Ko, for coming to our podcast. Ya, jadi gue tuh sebenarnya seperti yang gue bilang tadi, ini tuh personal banget karena kita akan ngobrolin sesuatu yang gue juga happy banget. Kita ngobrolin soal kopi gitu. Iya. Karena ya warga Jakarta apalagi sih ya. Iya. Kalau memulai hari, apalagi pagi, tepat seperti ini, harusnya kita mulai dengan kopi. Betul. Harusnya aku bawa ya. Iya. Beli kali ya. Oke, nanti order is coming. Wow, thank you. Nah jadi gue tuh sebenarnya punya cerita personal dengan Fore gitu ya. Apalagi dengan brandnya Mas Matthew gitu ya di Fore. Salah satu favorit gue tuh adalah kopi dari Tani gitu Mas ya. Oke. Jadi karena kalau orang Pontianak itu kan suka likes stronger coffee. And you like matcha. I like matcha. Yeah. I'm not a coffee drinker. I drink the matcha from Fore. Tapi kalau kopi aku juga masih bisa yang tidak terlalu terlalu strong ya? Aku biasanya beli aren latte. Itu lumayan creamy ya for me. Wow. Gitu. That's interesting. Iya. And we'll get that later. Dan gue sebenarnya pengen mulai ini dari sesuatu yang sebenarnya nggak biasa gitu. Kalau ngeliat dari profilnya Mas Matthew gitu ya, Mas Matthew you don't have any background in marketing gitu sebenarnya. Iya lagi. Gue baru baca ini kemarin loh. Iya. Jadi Bener. Mas Matthew itu backgroundnya adalah sastra Inggris. Iya. Ya. Based on college ya, I wanna kuliah ya. know how do you start all of this? Please tell me. Well, it's a long lullaby story ya, sebenarnya kalau misalnya dikasih tahu. Tapi sebenarnya when it comes to marketing, it's something that I passionate since I was born kayaknya mungkin ya. Oh. jadi nangis aja udah marketing. Udah gitu. langsung marketing. Nggak, tapi gini sebenarnya. I still remember when I was probably 10 years old. Oke. SD tuh ya. SD ya gitu. I like to buy something yang underrated, yang underdog gitu. Ingat nggak kok dulu pernah beli apa? Ingat. Apa? Jadi gini,
kita jangan bahas usia ya. Oke, baik. Jadi in my era dulu, kebetulan di Surabaya. Nah, di Surabaya itu dulu kan banyak banget pedagang-pedagang stul kaki lima ya. Banyak, di depan SD itu ya. Itu ada yang rame, ada penjual cimol, bakso, ada penjual susu dan lain-lain gitu. Dan my attention itu goes to ini yang paling sepi yang mana? Oh gitu ya. Yang paling sepi yang mana? Yang itu yang dibeli. Alasannya kenapa? Jujur empathy. Kasian ya kok. Kasian gitu kan. Tapi sebenarnya apakah kita bisa memilih barang karena empathy? Enggak juga. Ya. Akhirnya dari situ ngobrol, Bu, ini jualannya apa? Susu. Oh ya, susunya susu apa? Susunya sapi asli dari apa sih nama daerahnya, Malang deh kalau nggak salah. Ya, dari Malang gitu. Ini asli, kita nggak pakai pengawet dan lain-lain gitu. Oh pantesan tidak terlalu populer sehingga teman-teman aku tuh nggak pilih itu. Nah dari situ aku seneng dan ternyata aku nge-influence ke orang banyak. Dan dari situ ternyata sebenarnya bibit-bibit marketing tuh muncul. Udah muncul dari situ. Iya. Kata aku bibit-bibit influencer nggak sih? Influencer ya. Jadi sebenarnya dulu tuh affiliate marketing udah ada ya ternyata ya. Gitu. Dari situ sebenarnya banyak banget pekerjaan yang tidak bisa dilepaskan dari atribut marketing. Karena waktu kuliah juga udah kerja. Sebenarnya kalau ditanya job pertama kali aku tuh sebenarnya umur 12 tahun, 10 tahun justru. I used to be a kids radio announcer. Jadi dulu lucu banget. Iya. Jadi dulu ada radio khusus anak-anak. I mean radio is a thing. Ya sekarang juga masih a big thing ya. Cuman dulu radio itu penting sekali and I attended some audition dan ternyata keterima gitu. As a introvert kids ya, ternyata tuh introvert, percaya kan? Gak percaya, jujur lagi gak percaya. Dari situ nyaman aja ngobrol sama orang, terus aku suka banget rekomendasiin orang dan ternyata suka menemukan keunikan itu. Jadi background kalau dibilang secara kuliah nggak ada, tapi sebenarnya trust me ya, pengalaman kerja di marketing by industry itu 16 tahun. Tapi I started my job tuh umur 10 gitu kan. Berarti kan seenggaknya jadi ketahuan usia nih gitu ya. You have had to say more than 25 years I'm doing marketing dari kecil gitu. Wow. Tapi to get those kind of experience pasti kan ada inspirasi dong. Iya. Apakah orang tua ngedrive atau sebenarnya itu muncul like it owns curiosity sendiri gitu. Iya, I think gini, basically we are all humans, right? Yes. Kita itu selalu orang yang punya rasa empati. Benar. Ya kan? Basically sebenarnya kalau ditanya marketing itu apa sih? Gitu. To me marketing itu adalah alat untuk memecahkan sesuatu, solving the problem, solving the needs gitu kan tujuannya itu. Nah kalau ditanya siapa yang ngedrive kira-kira sampai suka marketing itu adalah actually my mom is also a marketer. Oh wow. Iya, she used to be a radio announcer as well. Juga sama. Jadi kalau dibilang apakah pantes. Ya, aku ikut karena my mom mungkin bisa jadi. Tapi beyond that sebenarnya adalah rasa curiosity dan empathy dan pengen solving dan bikin impact itu tuh adalah yang mendasari itu sebenarnya. That's a basic marketing karena we want to solve the problem of someone else gitu. Mungkin dasarnya itu dulu ya. I see. Aku gak pernah ngomongin sejauh ini loh so far ke podcast lain bahkan. Now we know. I see. Yeah. Oke, nah berarti dari rasa keingintahuan dari kecil ya. Padahal kita sebenarnya kalau sebagai sewajarnya orang aja nih ya, kalau misalnya beli kan kayak skeptis ya, karena kalau misalnya itu sepi ya. Aku jujur kalau misalnya di tempat yang aku nggak kenali, I will go to the place yang paling rame pasti. Karena kayak ini pasti enak, orang taunya ini gitu. Yang sepi I will not buy. Nah tapi ternyata komen tuh datangnya ke yang sepi, terus dikulik-kulik gitu ya. Itulah mungkin zaman berkembang ya. Jadi kalau dibilang sekarang ini adalah pekerjaan marketing itu menurut aku berat banget. Jadi sekarang kalau dibilang marketing yang sukses tuh matriksnya dari mana? Paling gampang kan biasanya orang akan bilang ya kalau produknya awareness-nya paling tinggi atau yang paling viral itu yang paling enak. Percaya nggak tapi? Yang enggak kan? Iya. Kalau aku sendiri ya. Menurut aku misalnya ya, karena aku tuh suka banget cobain makanan viral kok. Oke. Gitu. Nah, terus aku
carilah di TikTok kan gitu misalnya, terus ke Blok M yang viral minggu ini nih gitu. Nah tapi belum tentu yang viral tuh sebenarnya enak. Gitu. Kayak oke dia viral seminggu, tapi karena nggak terlalu enak besok udah nggak viral lagi. Gitu. Oke, berarti aku tanya, kamu suka viral karena penasaran, curiosity, atau percaya review orang? Enggak, penasaran. Penasaran aja kan, exactly. Jadi sebenarnya kenapa kadang-kadang aku itu nggak terlalu pay attention sama yang viral. Viral tuh sebenarnya cuma bonus. Tapi yang paling penting sekarang ini justru adalah UGC-nya, user generated content-nya. Berapa positif review yang mereka punya. Yes. Kadang-kadang yang sepi itu kalau dilihat review, Google reviewnya mungkin 4,9. Tapi semuanya bagus. Terus udah gitu jumlahnya emang nggak banyak. Yang satu lagi misalnya ratingnya 4,1, tapi ada 6.000 gitu kan. Nah itu biasanya ada indikasi kualitas komennya, orang yang trust itu yang aku percaya. Nah yang sepi-sepi itu justru menurut aku kesempatannya di situ. Dia attract orang-orang yang values, ya kan, yang tahu produk kualitasnya itu seperti apa. Jadi buat kita hati-hati memilih produk, bukan berarti viral itu is a bad thing. Viral itu sebenarnya is a good way to help your brand to be recognized. Ya at first gitu kan. But at the end of the day masalahnya kalau di marketing tuh bukan making a purchase only, ya kan, bukan create awareness. Retentionnya itu seperti apa, sampai orang itu mau nggak, mau share, mau kasih value, mau kasih rekomendasi ke orang. Sehingga secara lifetime values orang itu investmentnya tuh panjang gitu sama kita. Kayak hubungan pasangan aja gitu. Berarti kalau kayak kamu tadi sekali beli udahlah nggak lanjut lagi. Semoga kamu nggak beli produk aku ya. Kan beli. Beli ya. Beli terus. Nanti aku cek poinnya. Nah, aku tuh pengen tahu sebelum kita jauh ke marketing, tapi tadi you explain marketing very fluently gitu. Tapi kalau aku ngelihat dari background kan sebenarnya nggak kesana, karena ketika Mas Matthew menjelaskan ini dengan sangat lancar, tapi kenapa pada akhirnya nggak milih jurusan pemasaran, marketing, tapi malah justru milih sastra Inggris pada saat itu? Apa thought prosesnya pada saat itu? Gini, nggak semua orang itu memiliki thoughts of process yang sesuai mereka yang mau ya gitu ya. Terus terang sebenarnya ada cerita lucu ya. Nggak semua orang itu tahu purpose-nya waktu di usia mereka sebelum memutuskan mereka mau kuliah apa. Itu berat. Salah. Itu berat gitu loh. Dan I used to be one of those. Ya. Cuman aku mikirnya gini, kalau ditanya sebenarnya even sastra Inggris pun itu bukan my first choice. Lo tau nggak pilihan pertama itu apa? Aku nggak keterima. Teknik. Untungnya enggak. Jadi aku tuh sangat pengen banget jadi dokter hewan. Jadi dokter hewan itu adalah my first choice. Wow. And then my second choice tuh sastra Inggris. Karena for me sastra Inggris is not because of this is low hanging fruit ya waktu itu ya di kampus. Cuma lebih kayak I think it's interesting karena I hate sastra. Gitu loh. Dan mungkin aku bilang, yaudah, I really love animal, aku mau jadi dokter hewan. Ya ampun. Please. Oke, upsetnya terus kayak, loh kok sastra Inggris? Gitu. Berarti memang ditakdirkan nggak berimpact ke hewan nih. Iya, things happens for a reason. Iya. Tapi memang sebenarnya thought of prosesnya memang my family background tuh kebanyakan ngambil di pemasaran. Nah, zaman dulu in my age ya itu ada stigma bahwa kalau orang kuliah pemasaran tuh pasti nggak tahu kuliahnya mau ngambil jurusan apa. Sebenarnya itu nggak benar. I really want to invest more di pemasaran, tapi kayaknya tuh kepengen ada experience lain waktu itu di keluarga. Dan sastra Inggris tuh salah satu yang agak niche at that time. Dan sastra suka aja bahas karya sastra gitu. I see. Yeah. Wow. Iya. Tapi berarti akhirnya ilmu marketing ini sebenarnya seiring jalan ya sebenarnya. Mendapatkannya gitu. Honestly, I would say 90% of my friends dan sekarang masih berhubungan sangat baik banget ya di kampus tuh kayaknya tidak ada yang menjalani sesuai akademis backgroundnya deh. Karena at the end of the day itu nggak akan ngedefine roadmap hidup kita tuh seperti apa. Karena kalau kita bicara soal pekerjaan itu tidak ada. I mean kuliah is very important ya. Education is very important. But to get a job itu nggak cukup kalau misalnya kita cuma punya akademis background gitu loh. Like today itu aku ini pekerjaan ke-8. And lama banget ya pekerjaan ke-8 ya. Pekerjaan 8 itu sebenarnya semua didapatkan jarang banget melihat kuliah background, lebih kayak the community dan lain-lain. So that's very important. Ya I guess ya karena investment kita untuk ketemu orang, build something, berorganisasi, kita create impact itu yang akan diukur sama calon user sebenarnya. Dan itu bikin aku penasaran sih. Jadi
kalau misalnya nih kita bicarain Fore misalnya. Kalau misalnya Fore ingin menerima marketing under of course under Mas Matthew gitu. What is the first quality yang Mas akan lihat dari that you're orang? looking for? Honestly, like the more I spend years in marketing itu adalah I do believe in the quality of individual instead of experience ya. I see. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin by numbers, banyak loh orang yang kerjanya udah 20 tahun di marketing, misalnya 15 tahun di marketing, tapi mungkin nggak berhasil untuk take off. Definisi take off-nya tuh sebenarnya bukan brandnya harus viral atau harus besar, tapi mungkin bisa berhasil bikin legacy nggak di brand itu tuh kan itu kan nggak juga gitu ya. Dan banyak sekali orang-orang yang underrated, dia bagus tapi tidak berhasil karena satu dan dua lain hal. Antara satu sesimpel budget marketing yang nggak banyak, apakah harus banyak nggak juga? Bisa jadi produknya mungkin nggak market fit dan dia nggak punya power untuk influence itu gitu. Jadi sebenarnya lebih ke satu, the spirit of entrepreneur itu very important when it comes to marketing. Karena kalau marketing you cannot be robotic. Understand ini ada digital marketing ya. It's very important to learn about your customer behavior. The data, the numbers tell you everything. Tapi kita juga harus ada marketing sense. Dicampur human instinct, dicampur juga untuk empathy. So those is a bit complicated to explain. Tapi to have that kind of quality orang marketing dengan kualitas yang bagus tuh butuh itu. Karena at the end of the day, I like to speak the human-centered marketing approach instead of ya udah buang budget ads gitu kan. That's not my expertise sebenarnya. I see. Gitu. Jadi lebih ke quality orangnya sih. Nah ini kan for your 8th job ya katanya. My 8, Nah apa sih your first job kok? Itu tadi I used to be radio announcer. Itu masih kehitung nggak sih? Itu kehitung ya. Kalau misalnya habis lulus kuliah. Habis lulus kuliah I work in the media. In Jakarta. Sebenarnya waktu itu pernah kerja di salah satu company, Tobacco's company ya. Tobacco's company is a very big tobacco's company. I'm sure you know di Indonesia. Cuman at the person umur 21 kerja di Tobacco's company itu digestionnya lumayan ya. Impactnya apa dan lain-lain. I wouldn't say itu nggak ada impact. Tapi I like something yang aku harus bisa bangun sebuah komunitas, bisa bikin sebuah legacy, and I want to be known sebagai salah satu orang yang bisa berhasil di situ. Kayaknya impact yang besar nih harus didapatkan ada dua pilihan, mau kolam besar jadi ikan kecil atau kolam kecil jadi ikan besar. I choose number 2 sebenarnya. Di media itu sebenarnya bisnisnya sangat besar ya, but I know I got a lot of privilege to know so many people, so many influence people. Belajar dari senior-senior yang sangat-sangat hebat sampai hari ini masih berhubungan sangat baik dan opportunity to be trust by brand sehingga kita dapat experience, kita dapat duty dari brand, tapi tetap ada KPI untuk kerjain salesnya itu juga kan. So I love my first job to be honest. Wow. I think you have a very fluent mindset of everything lah gitu. Masa? Because the way you explain things tuh kayak Thought prosesnya tuh kayak ada banget gitu loh. So I wanna know more about not marketing, but I wanna know what is the biggest lesson you learn by on growing up. You know, every day we lesson a lot of new things gitu loh. By yesterday, last night, I wrote on my journal. Sebenarnya my biggest lesson this year adalah hiring the wrong person. Misalnya gitu, hiring the wrong person itu can be my hal yang in this year itu aku belajar banget gitu loh. So itu tadi relate banget ke pertanyaan yang sebelumnya ya gitu. And hiring a fit person is very important in an organization karena you can hire people with a strong ini kayaknya relate ya. Ada personal story yang nggak bisa diceritain di kamera. Internal jokes ya. Tapi can you feel like when you do when your brand or your team organization is expand, you need somebody that cocok gitu chemistry-nya gitu kan. Sometimes ada orang yang mungkin skillnya masuk ya dia bukan pintar gitu, but just not there to give the right atmosphere ke tim. So when you hire people, it's not about you, it's all about your environment. Hiring wrong people, investmentnya tuh besar, resikonya tinggi. Your good people can live. Jadi sebenarnya kalau ditanya pelajaran apa aja, every day I learn, I made a lot of mistakes, ya kan. Dan hari ini mungkin I thought is a win, I thought is a big thing. Oke, ini hal yang bagus. Tapi tahun depan bisa jadi perspektif kita berubah. It's a mistakes.
this person yang I'm talking about itu it used to be my good achievement last year. Tapi ternyata ini kayaknya tim 8 orang resign gara-gara dia gitu misalnya. So it's you know, people make mistakes. Banyak sih gitu. Tapi aku penasaran deh kok, sebelum akhirnya sekarang sukses menjadi belum lah. sukses jadi C-level, one of the top coffee brands di Indonesia. Waktu lulus kuliah mau cari kerja formal ya, itu what was on your mind, kayak what type of job you were looking for, atau ada gak sih specific goals yang you have, or were this your goals? Honestly, ya kalau di hari ini ngomongnya gampang ya, jawabannya I do believe in redirection ya. Sesimpel adalah dulu kalau ditanya sebenarnya impiannya pengen jadi apa sih? Aku tuh pengen jadi kasir di convenience store. Iya. Kayak menurut aku tuh kayaknya it's, you know, at my age ya, kayaknya seneng aja kerja di sebuah kasir convenience store karena enak nih, kayaknya bisa dapat snack tiap hari, and then do interaction, and I think the job is easy. Kayak cuma nawarin ini, tebus murah dan lain-lain gitu. Actually itu sebenarnya hint bahwa I love marketing. Yeah, it's a hint that I love marketing gitu kan dari situ. Terus simple nawarin tebus murah ya kok. Waktu lulus tuh punya stigma bahwa kayaknya better kerja di financial banking because they look good. They look good kan, datang ke kantor rapi dan lain-lain. Ternyata baru sadar satu ya, kok kayaknya gue nggak terlalu suka rapi. Nah dari situ belajar bahwa untungnya tren yang mungkin Gen Z rebel tuh lagi in kan. Nah itu kayaknya lebih masuk tuh. Ya kan ternyata kayaknya udah definisi yang dulu rapi itu berbeda lagi dari sekarang gitu. Jadi kalau ditanya dulu mau jadi apa, jawabannya adalah sangat sulit kita mau tahu jadi apa. Tapi sebenarnya gini, dulu itu if I could turn back the time, bukan mau jadi apa, tapi impact apa yang mau kita create di society, itu aku nggak clear. I don't have enlightenment at that time. Jadi kalau ditanya kenapa pengen jadi kasir convenience store, kenapa pengen jadi kerja di bank, because I don't know what kind of impact I should create in the society, itu nggak ada at that time. Tapi aku udah bisa lihat the red liningnya sih. Gitu ya. Mulai dari nawarin susu ibu yang sepi, itu berarti sebenarnya impactnya ya ingin memberdayakan apa ya, pengusaha lokal di Indonesia sebenarnya. Sebetulnya iya. And waktu SMA itu jadi gini, waktu SMA itu I do a lot of kayak misalnya menang kompetisi itu so easy, kayak banyak banget. Ambis? Enggak justru. Juga ya? Jadi dulu itu sebenarnya dulu tuh secara akademis biasa aja, nggak terlalu stand out. Tapi salah satu orang yang pialanya paling banyak. Lombanya macam-macam, ada yang lomba jurnalis, ada yang bikin muri bahkan, ada yang macam-macam, dan it's all my initiative. Bukannya apa, karena aku merasa kok ini kayaknya sekolah kurang ada activation ya. Kenapa kita nggak ikut lomba? Kenapa nggak ikut ini? Itu sebenarnya salah satu orang yang agak-agak underrated waktu itu ya. Hobi banget bikin competition, hobi banget. Narsis banget ikut kompetisi ini segala macam gitu. Tapi sebenarnya bukan kita butuh validasi, tapi lebih pengen memberikan akses sama impactnya itu. The craving for impact, craving for connection itu is always happen ya when I was young. When I was young. Now kalau kita bicara soal marketing nih, salah satu perdebatan I don't know, maybe yang sempat ketika aku kerja di marketing adalah perdebatan kita tuh adalah marketing ini sebenarnya yang kita prioritasin adalah apakah benar yang kita prioritasin selalu soal sales, karena marketing is always about sales, atau sebenarnya ada hal lain yang terutama dari Mas Matthew sendiri melihat marketing dari cara yang berbedakah, atau justru ya kita tetap memprioritaskan sales kok gitu. Kalau dari Mas Matthew gimana? First of all, it's very important to know what's your business goal. Ask your founder dulu. Kalau memang bisnisnya oke, ini profit nggak penting, dan just not make it profit. Tapi kan nggak mungkin, bisnis itu kan butuh profit ya. Jadi kalau misalnya ditanya tujuan bisnis apa, to make profit, sebenarnya itu bukan purpose. Ya at the end of the day semua bisnis itu secara berkelanjutan harus butuh profit. Tapi sebenarnya solusi apa yang mau kita create ke orang gitu loh. Jadi kalau dibilang sales, of course sales itu penting sekali. Beberapa minggu ini juga banyak banget internet heboh. Brand aku budgetnya pasti banyak, ambasadorsnya aja banyak banget gitu ya. Padahal sebenarnya adalah is not with the dollar values atau rupiah spend yang kita ini kan. Tapi kan kita ada matrix, kita ada masalah yang mau kita create gitu.
sales itu selalu jadi salah satu bottom matrix kita untuk melihat gimana impact kita ke pemasaran. Jadi thought of process orang itu adalah sebenarnya gini, kalau misalnya kita bikin contohnya brand ambassadors gitu kan, of course awareness mungkin bisa jadi bagus bisa jadi enggak. Apakah kita ngiklan di mana-mana, nge-ads ya kan, kita bayar influencer 1.000 per hari pun gitu ya, itu akan impact bisa ya bisa enggak. You need strong product. Jadi gini, tergantung kita ngelihatnya sebagai marketing ini, kita harus tahu kekuatan brand kita apa. Betul. Kita mau product centric, tapi kita nggak customer centric, itu sulit. Produk yang enak, tapi nggak ada marketnya, nggak ada yang beli. Marketnya ada, produk kita salah, nggak akan juga bisa take off. So it's a combination, dan kita sebagai marketing itu harus bisa melakukan itu. Bagaimana kita menyelesaikan problem itu, dan kita memberikan suara dan warna dan memberikan perspektif terhadap itu di masyarakat. So marketing for me is not creating sales, tapi creating a good perspective towards what you bring on the table dari your brand. Diukurnya dari mana? Ya sales, ya kan? Gitu. Oke. Dulu gitu nggak waktu jadi marketing? Iya banget. Tapi sebenarnya ya ujung-ujungnya sales hari ini berapa gitu kan? Iya. Makanya kan, karena jadi aku nggak usah bicarain ke siapa lah, tapi seringkali yang menjadi challenge kan adalah ya marketing tuh selalu ditanyain seperti itu. Hari ini salesnya berapa gitu. Tapi kalau aku baca dari kemarin, aku sempat ngeriset juga dari Mas Matthew, you're trying to make this human centric, which is sebelum kita nanyain salesnya berapa, you give them a good treatment. Kayak ini benar apa enggak? You give them kayak sesi pijat gitu, message session. Is it true? Oh, to my team yes. Oh, jadi nah aku pengen ngelihat sebenarnya sebagai seorang leader in the marketing team, apa prinsip yang Mas Matthew tekanin gitu di tim? Ke customer atau ke tim? Maybe for team first. Team, I always I told my team that it's good to bring the entrepreneurial spirits. Entrepreneurial spirits tuh maksudnya apa sih? Jadi gini, dulu itu terkenal banget di internal, Matthew tuh punya hashtag no mistakes. But this year let's make a lot of mistakes gitu. Karena at the end of the day itu bukan achievement apa yang kita dapat, tapi pelajaran apa yang paling berharga untuk kita bisa bawa untuk kedepannya. Jadi adalah kebanyakan kalau dari tim rata-rata mungkin Gen Z ya, itu adalah takut salah, takut tidak sesuai ekspektasi ya dari atasan. The overthink itu parah. Betul. Sebenarnya. Jadi belum ya itu makanya ada yang namanya burnout, work life balance dan lain-lain. Tapi sebenarnya gini, ke tim itu akan terasa berat pekerjaan apapun kalau misalnya mereka tuh nggak clear purpose-nya apa. Ya kan, direction dari atasan tuh apa gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita jelasin ke purpose, I cannot use my own language. Jadi kadang-kadang tuh kita duduk bareng ngopi, ini gini loh, kita tuh gimana ya nolongin petani ini. Kasihan loh bapaknya ini ngambil biji dari pagi, terus baristanya tuh berdiri 10 jam. Kalau nggak ada sales, kasihan nggak ya? Dia padahal di rumah lagi keluarganya butuh uang kan. Kayaknya ini tugas kita loh untuk datengin ikan. Yuk kita bantu gimana ya. Kadang-kadang harus pakai bahasa sesimpel itu. Tapi kalau misalnya opsinya nih kita nggak ada waktu. Oke, I don't wanna know. Pokoknya ini sales harus naik 2 kali lipat. Cow gasnya mau expire. Gimana caranya? Ini gimana nih, sebelah lebih better. Aduh gue stres. Gue nggak bisa lo SP. Ya resign. Si timnya juga stres. Resign gitu kan. Jadi I believe that kalau leader itu tugasnya bangun atmosfer. Bukan bangun gimana gitu loh. Karena tujuannya kan harus bisa bikin tim itu berani mengambil keputusan. Meskipun itu nggak benar. Karena keputusan kecil itu sangat berarti buat dia dan buat kita semuanya gitu. I see. Ya. Kita lah Gen Z yang takut. Gitu ya. Iya. Nanti one day kamu yang jadi ditakutin. Semoga ya. So talking about mistake, what was your first mistake as a leader? Mistakes ya. Ini sebenarnya gini ya, kalau di buku ada si Robert Greene itu ada The Power of Law itu kan 48 power itu, like it or not, when you reach certain of managerial and leadership level, it's kinda right though. Jadi sebenarnya adalah gini, my first mistakes itu adalah ini mungkin masalah personal ya. Jadi kadang-kadang justru karena masalah personal itu adalah kita sulit untuk memisahkan mana masalah yang profesional, mana yang personal. Not everyone harus kita suka, not everyone yang kita nggak suka
bukan berarti kita nggak bisa kerja. Contohnya aku nggak suka sama kamu misalnya gitu ya. No, ini I like you. Cuman doesn't mean I cannot work with you. Chemistry ya udah, ini tentang profesional aja. Karena kalau misalnya kita udah bawa personal, kita nggak suka nih sama orang, kita punya stigma kayak bilang, itu it's so hard to work with. Jujur ya. Apalagi kalau soal keatasan. Jujur ya. Kita sebagai bawahan pasti memiliki persepsi tentang atasan tuh orangnya gimana. Dan percaya nggak percaya itu akan mempengaruhi cara kita bekerja dan cara kita berinteraksi sama dia. Padahal kalau di Power of Law itu rule number 1, never outshine your boss, like it or not. Sebagai dulu Gen Z merasa kalau lu nggak mau ikut gue it's fine, I can find job somewhere else. Butuh waktu, jam terbang, penerimaan dan humble untuk bisa tahu sebenarnya bos itu bukan kita harus disembah, tapi mungkin kita juga sebagai tim harus tahu bagaimana kita men-treat bos kita, because they're also human, they wanna be seen, ya kan? My first mistakes adalah it's all ego winning instead of understanding and listening gitu sih. So it's gini, leading it seems easy, but listening is so hard. It's so hard. Kalau kita nggak fix that, kita akan ngebawa sampai umur apapun, kita akan jadi problematic leader yang punya listening skill very low. Can you imagine? Oh, makasih banget ya kok. Ini aku tiba-tiba mendapat pencerahan. Gitu ya. Apa tuh? Kamu jangan bawa personal. Ini semua direkam loh Fatia. Gitu ya teman-teman Gen Z. Jadi kalau teman-teman ada rasa gak suka with your kolega or with your atasan, keep it profesional aja gitu. Doesn't mean you cannot work with them. Ya betul. Tapi gimana untuk menjaga harmoni itu supaya untuk tetap terbuka gitu? Karena kan tim kan selalu punya rasa tidak enak itu kan. Apakah diperkuat melalui tim bonding kah, atau sebenarnya lebih ke Mas Matthew menanya secara pribadi, lo ada masalah apa hari ini kan? Kadang-kadang kita seperti itu gitu kan. Gimana? Ini dari point of view leader ya. Kalau dari point of view leader adalah, for example my team, I have around 30 teams with each different characters, each different trauma, each different purpose. Betul. Kita harus tahu, si A ambisius, si B agak problematik nih gitu. Si C mungkin dia agak-agak insecure karakter. Si D quarter life crisis nih, nggak tahu maunya apa. Itu berbeda-beda caranya. Kadang-kadang kalau contohnya misalnya yang A, kalau kita bicara sama ambisius, dia akan berharap ketika kita ada one-on-one, what you bring on the table. Mau naikin gaji gue berapa, kapan gue dipromosi. So you need to be very strategic when you talk gitu ke orang-orang yang ini. Satu lagi yang B ini mungkin, atau yang C tadi ya aku lupa, ini agak personal. Jadi kalau ditanya ngomongin kerjaan tuh the sounds intimidating. Tapi kalau ditanya gimana, kamu weekend kemarin I saw it in story kayaknya happy banget ya ke coffee farmnya kemarin. Nah itu dia langsung oh iya ini, nah itu gitu. Jadi lebih personal, itu tergantung sih. Satu lagi ada yang introvert, itu kadang-kadang gini, kita harus punya borderline antara leader sama terapis. Jadi jangan sampai kita itu jadi kayak terapis. Kadang-kadang leader itu naturally ya. Kita tuh ibaratnya kalau kayak hewan, kita kayak harimau, macan gitu ya. We're very protective with the team. Nah, itu juga hati-hati. Shaping the team, fixing the team's problem is not my job. Ya kan, kadang-kadang ada hal yang perlu kita kasih arahan, tapi at the end itu kan sebenarnya tergantung mereka gimana ya. Kadang-kadang jangan dibawa terlalu personal ya sebagai leader. Kalau ada tim yang nggak bisa take off, dia nggak tahu maunya apa dan lain-lain, ya memang dia mungkin butuh waktu lebih lama. Dan kita nggak bisa obsesi ngeganti dia to shape them. You have to be like me 10 tahun lalu begini. Itu tuh kesalahan yang terbesar sih. Jadi kalau ditanya nggak boleh kayak gitu ya, projecting someone. No, nggak boleh ya. Never projecting yourself toward someone. Karena gini, sebenarnya kalau ditanya itu tadi tipsnya, balik lagi pertanyaannya gimana caranya, itu tergantung karakter dari masing-masing. Leader itu harus belajar bahwa timnya tuh kompleks. Kita nggak bisa melakukan approach yang generalis, ya kan? Masing-masing orang membutuhkan approach yang berbeda-beda gitu, ya. Ya kecuali kalau toxic people ya. Nah kalau toxic itu biasanya udah di cut off aja. Itu udah jawaban paling mutlak tuh. Cut off udah. Bener lagi. Nah kita boleh nggak nih masuk ke segmen yang paling seru nih Rey? Kita omongin tentang Fore Coffee. Apa yang pengen ditanya-tanya dari Fore? Tadi kan kita nanya, tadi Rehan sempat nanya ya kayak
marketing tuh sebenarnya goalnya apa sih gitu. Of course setiap campaign gitu ya goalnya berbeda-beda. Nah tapi kalau dari Coffee Fore sendiri apa sih goal Coffee Fore ini? Gini ya, sebenarnya kalau kita mau ngomongin marketing Fore itu sangat kompleks, tapi simpelnya seperti ini. Kita tuh sama-sama tahu bahwa Indonesia ini salah satu negara dengan produser kopi yang tertinggi. Kita harus ada sense of ownership ya sebagai warga Indonesia. Tuh kita kepengen bahwa harus ada kopi lokal yang jadi standar ini ya kan. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin harga dari pendekatan harga itu akan sangat relatif. Murah atau mahal itu berbeda. Betul. Ingat ya, Indonesia itu kotanya banyak. Benar. By today, Fore itu operates more than 300 activities di 66 kota. Plus satu Singapura lagi 67 berarti sebenarnya. Di mana di Singapura? We have in Bugis. Ya, kita ada banyak, ada 5 lokasi. I see. Gitu. Nanti main-main ya kita ke Singapura ya gitu. Kemarin aku udah sempat ke Korea sih. Udah ke sana kemarin. Jangan lupa tag ya. Oke. Balik lagi mungkin dari itu tujuannya adalah gimana ya kita bikin brand promise ke orang bahwa this is good quality coffee. Tapi orang nggak painful dengan harga yang sangat mahal. I see. Yeah. Tapi of course we cannot provide coffee dengan good quality dengan lower cost. Iya. Ya kan akan sulit gitu kan. Satu, terus kedua, coffee itu very red ocean di Indonesia. Betul. Banyak sekali. Betul. Kita jalan nih keluar sana, tiap kanan kiri. meter udah kanan Bener. kiri. Which to me is good. Ya kan, very very good. Karena memang membuktikan bahwa konsumsi kopi di Indonesia tuh sangat tinggi. Betul. Artinya apakah kita kepengen mereplace orang minum kopi kayak minum air? Nggak juga. Nggak juga. Tapi memang kita paham kopi itu adalah produk habitual. Betul. Kita di sini menjual solusi produk dengan kualitas premium dengan harga affordable, tapi yang bisa dinikmatin banyak orang. Namanya aja Fore. Sebenarnya kalau dipikir-pikir afirmasi for everyone. Betul. Lucu juga itu ya. kan tagline ya. Iya, For bener everyone. juga. Nah jadi itu dari misi simple itu kita pengen bikin ini tuh jadi sebuah new normal coffee di mana memang inovasinya tuh bagus. Kayaknya simple tapi ngelakuinnya nggak gampang. Ya. Iya benar. Kalau dari sisi social impact-nya tadi sempat disinggung-singgung tuh, boleh di-explore lagi coba. Social impact ya, I do believe that every business, every brands itu pasti punya impact tersendiri-sendiri gitu ya. Secara nggak langsung yang kita lakukan, tadi Rehan juga pernah kerja di coffee shop kan. Merasa dong kalau misalnya kita bekerja itu secara nggak langsung membantu ekosistem petani lokal Indonesia. Betul. Kita promoting the local bean. Ya Kalau kan? Fore memang pakai 100% kita 100% kopi lokal. Indonesia. Kopi Indonesia. Kebayang nggak meskipun kita cuman 380 by today ya. Tapi seenggaknya tuh sudah ada hampir 6.000 barista. Ada ribuan petani dan berapa ton yang sudah kita pakai. Itu kan kita impact banget ya sebetulnya. Dan juga dari limbah juga beberapa hampir dalam satu toko 60% tuh kita pakai bahan yang olahan dari plastik bekas termasuk cupnya kita juga. Yes, termasuk the table on the cafe. The table dan lain-lain. So there's a sense of responsibility buat kita tuh untuk giving back ke society itu dengan melakukan hal-hal baik seperti itu gitu. So if you can see like what we bring on the table is just beyond a coffee, tapi we introduce the new lifestyle ya kan. There's a sense of awareness yang kita harus kasih bahwa this is Indonesia. Our local Indonesian brand yang kita bisa siap untuk jadi benchmark gitu. So that's the aim sebenarnya. Ya. Ini aku nggak tahu ya boleh di record atau enggak. Nanti kalau enggak tinggal di-cut. Oke. Apakah Fore ini pengen menjadi kayak branch Starbucks yang di seluruh dunia dia punya toko atau kayak gimana? Oke, so like fortunately kita pasti kalau dibilang coffee shop kayak gimana tuh macam-macam ya. Kalau di luar negeri sebenarnya brand yang misalnya di Eropa top of mind itu akan beda-beda. Gitu. Akan bahkan kita ke Asia aja juga ada brand yang dari Cina yang top of mind itu siapa gitu kan. Even ketika kita di Cina sendiri juga. Sebenarnya balik lagi marketing itu tugasnya bikin perspektif. Kalau dari kita sebagai pelakunya adalah kita selalu making perception bahwa brand ini mau dikenal seperti apa. Tapi kita tidak didirect, kita mau dikenal seperti siapa, tapi sebagai apa. Itu lebih dikenalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang memiliki persepsi, oh ini the Asian version of XXX, then let it be.
let it be. Okay. Tapi sebenarnya bahwa itu tidak melimitasi gerak kita. Artinya bukan berarti itu harus kayak dia, no. But fortunately kita nggak mungkin didefine dari siapa kompetitor kita. Sebenarnya siapa yang mendefine kita itu adalah ya kita sendiri, gitu sih. Jadi jawabannya memang kita tidak terdefine dari itu. Tapi memang itu persepsi masyarakat kita tidak bisa kontrol. Betul. Karena jujur lagi-lagi serah ya ini karena jujur dulu pas di Indonesia sebelum banyak sekali local coffee bermunculan gitu ya, itu kan orang minumnya kopi luar yang dia buka di sini, termasuk aku sendiri jujur. Nah cuman jujur sejak adanya peristiwa di Gaza, orang pada boykot, menurut aku itu juga salah satu turning point yang jujur buat kopi lokal Indonesia, karena akhirnya kita mencoba mencari pengganti yang nih gitu, dan kebanyakan di keluarga aku jatuhnya ke Fore, I see. gitu. Oke. Itu yang aku observe sih sebagai peminum ya. Oke. Kalau aku mungkin bisa menjawabnya dari perspektif audiens kali ya. Memang itu sebenarnya tanpa bermaksud untuk membahas yang tadi. Tapi memang source of influence orang tuh macam-macam ya. Ada lagi yang karena produk habitual ini kita tuh memang hampir kalau dari data marketing 70% lebih source of new customer acquisition kita tuh dari friends recommendation. Friends recommendation itu apakah didukung dari peristiwa ataukah sebuah gerakan apa gitu. Itu sebenarnya tidak ada studi yang mengarah ke situ. Tapi memang kita lebih fokus memang UGC itu memang aset kita. Jadi kalau di marketing kita percaya bahwa manusia itu customer kita yang happy itu adalah aset yang bagus dan marketing yang bagus. Jadi kita lebih fokusnya ke situ sih so far. I see. Aku justru penasaran ke sisi harga sih Mas, karena Fore ini kamu nggak minta diskon kan? Oh enggak. Tapi enggak nolak kok. Kalau ada. Nah sebenarnya kalau gue pengen balik ke Pontianak sih sebenarnya, karena di Pontianak itu kan sebenarnya orang tuh kalau pengen minum kopi mereka ngelihat dua hal setidaknya. Satu adalah rasa, yang kedua adalah harga. Betul. Nah harga sendiri kalau di Pontianak kalau udah kemahalan buy. Nah Fore itu justru adalah salah satu brand coffee yang dengan harga yang paling affordable menurut aku, dan juga di Jakarta bahkan. Iya, even di Jakarta even di Jakarta affordable banget gitu. Jadi gue pengen tahu ngelihat dari sisi perspektifnya ini, kenapa sih Fore itu menetapkan harga yang certain segitu, padahal market di Jakarta ini padahal sudah bisa menerima kok harga-harga yang agak pricey misalnya gitu. Ya, apa keputusan dibalik itu gitu sih? Iya. Ya pasti pertimbangannya di luar masalah bisnis tuh kan biasanya kan ada margin berapa yang kita mau, harga COGS kita itu harus berapa. Di luar masalah itu adalah pemetaan market itu sangat penting sekali. Ya. Jadi kalau di Indonesia ini setidaknya dari ekonomi dan marketing approach itu ada kota yang tier 1, tier 1, Jakarta, Surabaya, Bandung itu tier 1. Ada tier 2 gitu, biasanya ibu kota gitu. Dan ketika satu lagi tier 3, bahkan sekarang ada tier 4 juga, kota-kota yang agak sulit sebenarnya untuk kita jangkau, bahkan beberapa ini di map di mana ya gitu. Itu agak-agak mungkin kalau ada orang yang punya masalah geo agak lumayan sulit gitu ya. Challenge-nya adalah ketika kita buka bisnis coffee shop ya, kita harus tahu dulu purpose-nya apa kan. Kalau misalnya coffee specialty, berarti namanya aja coffee specialty. Itu berarti tidak untuk semuanya. Tapi bisnis ini kan memang di-decide for everyone, ini coffee chain. Coffee chain tuh berarti artinya jumlahnya akan banyak. Dari ratusan outlet dan setidaknya ada di tier 1, tier 2, tier 3, bahkan tier 4. So far sih kita gak banyak tier 4 ya, tapi itu gimana caranya ini tidak jadi masalah di banyak tempat. Justru ini solusi yang kita capai di Jakarta itu harus equal dengan experience orang yang tidak di Jakarta. Seperti itu. And for your information, lebih dari 50% outlet kita tuh tidak di Jakarta. Justru banyak sekali di luar kota. Karena kita memahami behavior mereka, habitual mereka, kebutuhan mereka untuk
catch up dan lain-lain tuh jauh lebih tinggi gitu. Kita sepaham itu orang-orang tuh maunya apa sih sekarang gitu. Jadi dengan price point yang tadi itu kita nggak mau itu jadi painful dan barrier. Kalau ditanya apakah harga mahal padahal ini affordable itu relatif. Dari data kalau dibilang banyak yang komen kita nggak terlalu murah itu juga banyak juga. Tapi untungnya kita tahu kita punya market mana gitu. So focus in your market, knows apalagi in this economy gitu kan. Itulah pentingnya approach marketing ya. Gimana caranya kita untuk bikin persepsi bahwa produk ini tuh bukan harga mahal karena dia harus tahu value-nya. At the same time yang kayak tadi kamu bilang bahwa ini affordable banget gitu. Itu juga persepsi yang persepsi gitu kan. Coba kamu ngobrol ke temen yang di luar, mungkin ini kemahalan gitu ya. Nah, kalau kamu penasaran harga, aku penasaran tentang pemilihan BA sebenarnya. Itu kan marketing juga kan. Enggak, maksudnya kayak apa sih konsiderasi dibalik sebelum kayak menentukan seseorang itu menjadi BA gitu, kalau at least for Fore gitu. First of all, sebenarnya banyak banget. Kita baru launching BA exactly minggu lalu. I know, there are 4. Yes. Lu tau banget dulu ya. Loh, tau lah. I know. Jadi sebenarnya this week is a bit funny karena kemanapun whatever I go like, oh gila BA-nya ada 4, habis berapa marketingnya gitu. Kan it's marketing soalnya gitu loh. Honestly, Fore itu salah satu marketing yang secara cost very humble. I can guarantee you, very humble. Kita tuh not spend much bandingin yang lain. And first of all, kita 100% in-house. We don't use third party atau agency apapun. Jadi langsung ya Fore yang hubungin semuanya, gitu. Kak Sheila misalnya. Ya Sheila, I text her in person. Wow. Jadi sebenarnya gini, untuk pemilihannya itu there is a long thoughts process gitu ya. Dan sebelum untuk BA yang kemarin yang kita baru launching ada 4, mungkin yang belum tahu itu sebenarnya brand ambassadors kita tuh sekarang ada Sheila Dara, ada Afgan, ada Baskara Mahendra, ada Siva Haju juga gitu. Nah, keempat-empatnya ini kita tahu, gini, sebelum kita milih keempat orang ini kita cek dulu nih masalahnya apa yang kita punya. Misalnya umur peminum, kita cek peminum Fore ya. Oh, ternyata Gen Z-nya berkurang. Ini misalnya ya. Gen Z-nya berkurang, kita butuh sense of Gen Z yang bisa influence yang kuat. Siapa ya Gen Z yang oke banget di Indonesia? Terus misalnya, tapi peminum millennials above perlu di-maintain nih. Karena peminum yang premium dia harus tahu siapa ya image millennials yang masih in. Oke, tapi Gen Z masih bisa relate. Satunya lagi ini kayaknya harus ada customer yang kita kebanyakan kok ternyata dari demografiknya perempuan. Siapa ya yang banyak orang look up gitu-gitu. Misalnya satu lagi ini ada orang yang penting banget cerita di balik itu apa dan lain-lain. Tapi first of all, kita itu tidak bisa hanya mengendorse, membayar orang brand ambassadors sebagai kita. Karena gini, the brand ambassador job itu berat sekali. Karena mereka itu bukan cuma datang photoshoot, shooting, terus gaya-gaya pegang cup. People itu bisa tahu ini orang minum Fore bener apa enggak. Tulus apa enggak. Tulus apa dia enggak. Harus. So the newest campaign of us dari brand ambassadors itu kalau ditanya gimana cara pilihnya, kita nggak jual persona brand ambassadorsnya, tapi jual gimana cerita mereka sama Fore sehari-hari. Artinya mereka itu memang peminum Fore beneran. Jadi syarat satu jadi brand ambassadorsnya kita adalah real customer. And entertainment industry itu kan sempit ya. I know contohnya nih, misalnya si Afgan, aku tahu riders dia tuh Fore. Misalnya si Shiva, jelas-jelas dia order Fore di weddingnya. Iya kan? Kalau Sheila hubungannya lebih kompleks. Di internet udah banyak sekali dan dia memang sangat suka sekali Fore, hubungannya tuh sangat intimate banget gitu. Jadi mereka itu ceritanya menarik kalau kita showcase karena sebenarnya mereka itu adalah representative audience, representative customer. Dan yang kita jual ini adalah cerita mereka, sehingga ketika ada audiens lihat, oh itu kayak gue tuh, seneng nih. Gue juga kalau nongkrong begini. So there is a sense of affirmation bahwa kalau jadi customer Fore itu kayak harus kayak mereka, bukan karena brand ambassador, tapi ketulisannya untuk pilih brand itu loh. Jadi movement ini lebih ke emotional movement dibantu lewat brand ambassador. So it's not like a popular person we endorse foto pakai cup pulang gitu. Tapi it's gone through a very deep market research Gak sembarangan. Menarik banget ya. Iya, dan ada chemistry test juga. Wow, itu gimana maksudnya? Gimana sih? Biasanya itu ngobrol dulu. Tapi like not like interview ya. And some of
them itu I know them in person juga. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari previous brand ambassadors tuh kebanyakan ya contohnya almarhum Vidi ya. Very deep ya. Tim tuh dekat sekali gitu dan kita tahu memang dia sangat membantu banyak banget untuk kita. Very genuine gitu kan. And circle ini kan sempit ya. Kita tahu orang-orang tuh seperti apa dan lain-lain dan contohnya kita harus tahu dulu brand kita dan ada orang yang mungkin yang populer sekali brand ambassadornya influence tapi belum tentu dia bisa jadi ambassadorsnya kita. Iya kan? Karena kan dari sense of ownership dari brand tuh yang kita nggak bisa create. Iya kan? Benar. Lagi-lagi ini soal sustainability ya daripada soal viral base ya gitu. And I think it's juga jadi sangat penting juga karena aku pengen nanya sebenarnya gimana caranya supaya bisnis itu bisa sustainable. Kebanyakan orang kan mengandalkan viralitas gitu ya. Kemudian setelah viral mereka bingung mau ngapain. Nah, Oke, kalaupun mereka viral, gimana caranya mereka mempertahankan viral itu? Ada tips gak untuk itu? Sebenarnya kalau mempertahankan viral, kita nggak mungkin kan viral setiap hari. Betul. Mungkin dong. Mungkin lebih ke mempertahankan customer ya. Betul, mempertahankan customer. Gitu ya. Jadi kalau mempertahankan retention itu adalah paling nggak pastikan produk kita tuh nggak ada masalah dulu. Kalau misalnya viral nih, contohnya tanpa bermaksud sebut merek lain ya. Contohnya ada kopi yang viral sekali. Tapi satu gelasnya tuh harga 150.000. Apakah orang akan beli di awal-awal? Iya. Orang akan beli di awal aja untuk penasaran kan. Antri gitu kan di TikTok banyak. Tapi apakah dia akan kembali mungkin dengan ekonomi dan kebutuhan dan lain-lain mungkin bisa jadi enggak. Itu setiap hari gue nggak bisa sih kopi 150.000 sehari. Mungkin Macam ada yang gue bisa. aja ya misalnya ada yang 100.000 itu gue boleh belinya tuh paling mentok deh seminggu sekali. Iya, itu pun habis gajian biasanya. Iya, jadi tergantung ya ketika kalau misalnya kita nge-launching produk yang tadi matcha itu ya. Terus dilihat retentionnya kok orang baru churn-nya tinggi sekali ya, baru beli sekali nggak balik. Coba itu kan sudah jelas terjawab. Artinya apa? Ada masalah produk tidak market fit. Ya. For me, it's a marketing job to make sure that your brand and your product is delivering product yang market fit banget. By knowing who is your market, by knowing the behavior. Kalau memang dari data sebelum kita meluncurkan produk itu harus tahu bahwa kita mau bikin matcha. Matcha ini misalnya ya, peminumnya dia cuman ya 60% lah dari kategori tea yang non coffee gitu. Dan dia dari data bisa beli maksimal seminggu 3 kali. Oh, itu berarti good hint. Ya udah, tapi kalau misalnya dari data orang beli seminggu sekali, sebulan sekali, gajian doang karena affordable. Tapi kita berharap pengen secara retention 1 bulan beli 4 kali, itu juga udah menyalahi data. Artinya kita nggak belajar market sama dari data gitu sih. Jadi sebenarnya kalau dari sustain itu adalah make sure produknya nggak ada masalah. Yang kedua adalah good message dan good reason. Yang ketiga adalah satu lagi the sense of people punya ownership dan mereka mau influence. Itu yang penting ya. Jadi mereka tuh jadi brand advocate-nya kita juga. Cara advokasi mereka mau nggak untuk share ini itu penting sekali ya gitu. Jadi sebenarnya kalau ide soal produk, karena gue juga pernah kerja di coffee shop juga, ide soal produk itu sebenarnya lazimnya datang dari marketing atau dari food researcher atau bisa equally gitu sebenarnya? I believe equally ya. Jadi gini, kadang memang di drive dari marketing. Jadi kalau misalnya kita tahu ini kayaknya bagus, contohnya like Mont Blanc. I know like everybody talk about Mont Blanc. Iya lagi Tapi viral nih Mont lagi Blanc. viral gitu kan. Sebenarnya itu tuh gini, kalau misalnya tim research yang untuk drinks gitu, tim R&D itu dia udah bisa membaca tren, kelihatan. Contohnya bukan kita yang jiplak global ya. Mont Blanc itu kan very in di Australia. Betul. Gitu ya. Kita coba cek, wah ini it's in. Biasanya whatever it's in di somewhere itu di Indonesia tuh akan follow. Indonesia mah in apapun. Iya. Tapi sebenarnya ada yang unik juga. Apa tuh? Nggak tentu juga yang di luar itu in kita akan follow. Contohnya kalau ditanya best selling produk kita tuh apa, nomor 1 adalah butterscotch sisat latte. Iya, itu enak banget loh. Enak banget. Jujur. Kalau ditanya butterscotch luar negeri tuh ada yang viral, nggak ada. Nggak ada. Iya lagi. Nah, that's the function of Fore. Innovation kita itu nggak di drive dari viral dan FOMO something. I see. Yes, we do have Mont Blanc. Mont Blanc namanya Mont Blanc by the way. Tapi artinya apakah kita ngikut riding the wave? Ya kita merespon market aja. Tapi kalau kita di drive ya udah yang viral yang mana kita bikin yuk gitu. Artinya kita cuma jadi follower aja. Gimana caranya kita untuk bisa innovation? Yang ngedrive tuh biasanya bisa jadi pakai kacamata marketing dan
tim R&D itu harus punya idealisme dan kita merit nih di situ. Dan biasanya kalau meeting udah buat tuh. Iya pasti. In the good way. Iya. Tadi yang high selling butterscotch. Kalau kita so far masih butterscotch latte. Tapi I see like we see a lot of improvement di Americano series. Ya lagi. Kayaknya sekarang lagi ini tren sugar. hidup sehat, jadi lebih ke wellness. Apalagi Fore baru nerapin itu ya, what is that? Yes, kita heading towards that direction untuk yang Nutri-Grade kan. Nutri-Grade. Mungkin kalau yang teman-teman yang mungkin di Singapura aja itu udah ada. Iya. Fore di Singapura juga udah di pakai bubble tea itu kan selalu ada di setiap minuman di Singapura. Gue mau tahu dong Mas, apa perbedaan market Singapura sama Indonesia? Kalau di Singapura tuh lebih apa mereka? Is a lot different though. Tapi iya sih. It's a lot different ya. It's a lot different ya. Dan sebenarnya gini loh, Indonesia is going through a lot in this economy. Iya. And I would say Singapore is also going through a lot. I'm not an expert when it comes to Singapore ya. Karena kan WNI nih gitu. Tapi at least my brand di situ. I learn a lot of the customer demographic gitu. Iya. Yeah, first of all when we first expand in Singapore tuh we get a lot of data sample bahwa orang tuh sebenarnya value for produk yang kualitasnya bagus dan lain-lain gitu. Tapi mungkin karena banyaknya tea chain atau mungkin coffee chain yang dari Cina atau dari lain-lain itu mungkin shaping the way people perceive towards a price of tea or coffee gitu. I don't have the strong data yet right now. Tapi the sense I'm getting adalah memang karena Gen Z-nya banyak juga, FOMO viral tuh juga banyak. Sebuah budaya di Singapura itu kalau ada yang baru pasti ngantri. Oh sama dong kayak kita. Iya sama, tapi bedanya kalau di Singapura itu nggak butuh viral buat ngantri. Mereka sangat penasaran ya, curiosity-nya tinggi dan mereka tuh bener-bener literasinya bagus sekali. Jadi kalau misalnya dia mau produk nih kenapa dia pengen tahu nih chefnya siapa, ingredients-nya apa, sampai sedalam itu ya, dan lain-lain. Bener. Nah, is it good for me to consume dan lain-lain. Kalau di Indonesia yang penting nanti mama aku like IG aku. Banyak lah, ya kan. Jadi memang sebenarnya secara literasi mereka tuh sangat mempedulikan apa ya produk ini dari mana dan lain-lain. Aku nggak bilang Indonesia nggak membutuhkan itu, tapi memang ada orang yang di drive secara emosional FOMO aja. Betul. Gitu. Ya. Oke, nah ngomongin produk nih, nah Fore baru saja ekspansi produk ya, tidak hanya kopi tapi ada donat. Yeay. Wow ya. Ada yang udah cobain, jangan lupa coba ya guys. Baru ada di Jakarta dan Surabaya. Kenapa donat kok? Kenapa nggak yang lain gitu? Kan banyak. Iya gak sih? Yes. Mungkin kalau secara data, secara numbers is going a bit boring ya. Tapi intinya gini, what I'm trying to say adalah siapa sih sebenarnya di Indonesia ini yang nggak happy untuk makan donat? Betul. Ya, kan? Dan donat itu sebenarnya is a bit strange ya. Kalau kita bawa ke luar negeri itu misalnya ada orang resign, ada orang misalnya ulang tahun atau misalnya kita siapa gitu, itu kan kadang-kadang kebawanya kan donat ya. Dan kadang-kadang sebenarnya in my opinion donat itu it's a organic culture, ketika orang feeling joy itu bawanya tuh donat. Iya kan? Sih. Dan itu kan sebenarnya it's very in Indonesia. Aku nggak tahu kalau data di luar negeri seperti apa, tapi I have friend at least in Southeast Asia country baik di Singapura maupun di Malaysia, even Thailand. Itu mereka sebingung itu. Emang ada ya orang tuh yang happy makan donat gitu loh. Dan we gone through a lot of research about donat ini memang salah satu makanan yang low hanging fruit secara edukasi orang tuh memang suka. Ya udah tahu lah donat ya donat. Dan sebenarnya berangkat dari visi misi Fore itu sendiri bahwa kita pengen kasih produk yang kualitasnya oke banget. Kita mau redefine the new donut standar tuh seperti apa. Tapi harus disukain semua orang. Udah coba belum? Udah. Gimana? Enak banget. Lucu banget karena banyak variasi rasanya itu nggak kayak yang biasa donat-donat lain jual. Kalau donat-donat lain jual kan misalnya kayak yaudah donat, meses, keju. Nah tapi ini tuh rasa-rasa kopi Fore guys. Ada beberapa rasa Fore. Ada beberapa. Aku waktu itu coba yang butterscotch. Donat. That's my favorite tuh. Iya enak banget, jujur gitu. Wah terima kasih atas komplimennya. Harusnya aku bawa ya. Teman-teman harus coba ya. Karena pagi banget syutingnya belum buka. Bener. Nanti next kita syutingnya siangan aja. Bisa kirimin ya. Kita harus ada episode 2. Menarik banget. Belum ada BA-nya tuh yang donat gelir ya. Oke. I see what you did there. belum setahun. Belum ya, baru banget guys, baru banget.
Nah, gue sebenarnya tertarik kepada pemilihan kotanya sih. Ya. Nah, kalau misalnya di brand gue di sebelumnya gitu kan, kita tuh memilih kota berdasarkan memang ya lagi-lagi terhadap apakah marketnya ada atau tidak gitu. Nah, kalau Fore atau Mas Matthew sendiri melihat membuka suatu brand di sebuah kota atau membuka Fore di sebuah kota itu pertimbangan pertama yang dilalui itu apa dulu sih? Sebenarnya itu bukan fall under the marketing ya. Terus terang ini ada tim business development. Tapi kadang-kadang marketing punya say kalau misalnya mereka butuh peace of mind. Matt, is this city in this location is a good market dan lain-lain. Itu biasanya dari marketing perspektif I will give perspektif dari segi satu, misalnya di sini ada public space, di sini ada university, di sini ada sekolah. Biasanya dia habitualnya begini, and let's not forget ada kompetitor tuh di mana aja, atau mungkin bukan kompetitor. Misalnya ada teman-teman F&B lain, gimana ya kalau misalnya ini ada impactnya, ada F&B A, F&B B di sebelah kita tuh seperti apa. Jadi sebenarnya kita tuh pengen ngejar kira-kira habitual di daerah itu tuh seperti apa gitu. Jadi teman-teman business development itu pasti mereka punya measurement dari satu demografik, dua mungkin dari minimum upah orang kira-kira spendingnya tuh berapa, sama gaya hidup. Dari tiga itu dipertimbangkan. Dan juga misalnya kalau dari kita ditambahkan juga literasi digitalnya itu seperti apa. Karena kan kita ada aplikasi juga dan teman-teman food delivery ya. Kalau misalnya nggak ada literasi digital, apakah kita perlu untuk bangun store yang besar? Apakah mereka tuh budayanya offline? Sehingga kalau misalnya offline kita harus tahu bahwa orang tuh sitting bisa berapa hours, transaksi per hari berapa, di convert dalam sebulan, sales apakah gimana gitu kan performance-nya. So marketing banget sih. Yes, it's a very important to see that way karena kita nggak bangun ekspansi for the sake of prestige ya kan. So kita at the end harus making a sustainable profit business. Gitu. Tapi kalau Fore ini dia ekspansinya sendiri ya, bukan kayak dia jual franchise ke orang. We 100% operate our own. Oh, berarti I see. Yeah. Menarik. Yeah. So itu is a good thing, bad thing? It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing, of course. Karena sebenarnya kenapa kita bilang good thing, karena ketika ya no disrespect towards other brand gitu ya, memilih untuk franchise, lagi-lagi ini balik lagi ke preferensi masing-masing soal investasi dan lain segala macam kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari perspektifku adalah Fore itu dimanapun rasanya nggak pernah beda. Iya lagi. Yeay. Iya lagi. Iya kan? Sama-sama. Jadi salah satu cara indikator yang bisa membuat aku menentukan tuh adalah kopi dari taninya dulu. Yeah. Karena aku selalu coba kopi dari tani mereka tuh konsisten atau enggak. Nah, setelah melihat dari masing-masing kota itu selalu konsisten banget sih. Nah, balik lagi soal konsisten ini. Nah, gimana caranya Fore itu mempertahankan konsisten rasa ini tadi? Quality lah ya, quality gitu. Kontrolnya seperti apa. Ya, itu menarik ya. Kalau kita ngeliat F&B itu kebanyakan, kalau kita lihat review, yang di toko ini rasanya beda, jangan di toko ini rasa ini aja. Itu kebanyakan F&B as a customer ya. Mungkin aku punya ayam goreng favorit gitu misalnya. I know that ini belinya better di Kemang gitu. Ya, caranya adalah kita nggak bisa kontrol persepsi terhadap lidah karena itu orang kan sensitif itu. Kalau kita udah brand yang punya retention yang sangat tinggi, otomatis customer itu pinter sekali, dia tahu ini kayaknya manisnya kemanisan atau kurang manis dan lain-lain. Yang kita bisa make sure adalah learning and development culture di kita itu harus kuat banget. Sebagaimana kita harus bisa training ya, sebagaimana kita harus bisa make sure dan harus ada tim quality assurance dan operational yang harus terus menjaga ketiga ini tuh untuk bisa pas banget gitu. Karena kalau enggak ya salah satu orang aja itu bisa hilang ratusan customer per hari gitu. Itu memang sangat sulit sekali untuk dijaga. Terus terang aja karena kita semuanya kan humans ya. Tapi juga memang ada teknologi yang untungnya sudah bisa membantu otomatik mesin gitu misalnya, atau teknologi yang mungkin secara kopi itu bisa mempermudah kita untuk bisa less worry ya, atau peace of mind yang resepnya tuh sesuai takaran dan lain-lain gitu. Oke, menarik sih. Apalagi kalau kita bicara tentang membuka brand, membuka cabang Fore ataupun coffee shop lain di kota manapun. Salah satu challenge aku pribadi adalah pada saat itu lebih kepada kalau misalnya branch tersebut itu sepi gitu. Wah itu sedih banget. Itu sedih sih. Itu gimana cara Fore? Itu gimana ya? Ada nggak pernah nutup branch kok?
puji Tuhan sampai hari ini belum pernah experience nutup brand. Memang kita ada beberapa yang tutup, tapi tutupnya tuh bukan karena itu. Bukan. Jadi biasanya ada redirection dari lokasi. Contohnya misalnya mallnya sudah tidak relevan gitu. Misalnya dari trafficnya mungkin agak turun, tapi kita pindah ke mall sebelahnya itu ada. Tapi hanya sedikit, mungkin nggak sampai. Secara quantity mungkin less than 5 gitu. So simple misalnya. Kalau boleh contoh yang paling gampang di airport ya. Kita ada Terminal 1 di Jakarta ya, Cengkareng. Terminal 1, 2, 3 domestik. Terminal 2 itu kan salah satu yang going through lot ya. Soalnya kita ada lagi Terminal 1C itu kan dedikasi untuk tempat khusus gitu ya. It's a good opportunity juga. Tapi waktu kita expand di situ tadinya mau dibuat internasional yang 2D, tapi ternyata beberapa bulan ganti lagi dan akhirnya penumpangnya jadi sepi ya. Mau nggak mau kan kita redirection ya ke terminal yang lain. Sebenarnya itu bukan karena mungkin nggak bagus dan lain-lain gitu. Tapi I am interested to respond the statement itu sedih banget kalau toko sepi. That's kind of overthink of me. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini sih belum pernah dapat experience seperti itu. Tapi I genuinely feel sad di luar brand yang Fore ya. Kalau melihat brand-brand teman-teman F&B itu yang mungkin peminatnya kurang banyak. I genuinely feel sad. Jadi kadang-kadang there is a sense of marketing yang rasanya tuh pengen bantu. I personally tuh beberapa kali sering email owner beberapa F&B with random name. Jadi nggak pakai nama matu nih. I give a lot of insight to them. Karena sebenarnya dari customer ya, kan balik lagi ternyata yang dulu suka memilih brand yang sepi itu berlanjut sampai hari ini. berlanjut. Jadi kalau memang di mall misalnya kita ngelihat ini kok sepi banget, justru tuh yang aku datengin yang paling awal. Ngobrol gimana sales hari ini. Terus kan biasanya mereka suka cerita kurang rame nih kok gitu. Yang produk sellingnya mana ya, kadang ini wah ini kayak kurang USP nih. Padahal tempatnya udah bagus banget. Ini modal juga udah lumayan, produknya kurang. Kasih masukan aja. Iya gitu sih. Wah, empatinya terbawa sampai hari ini ya. Kan, gimana ya? Kita manusia tuh pasti ada empati. Pernah dong beli yang sepi itu kan biasanya nggak semua orang punya fortunate enough to get the spotlight. Of And course. Sometimes it takes many years buat some brands untuk bisa tahu mereka take off-nya to get there. Ya kan? To get there itu you need to get the customer trust. Ya kan? Dan kadang-kadang itu sebenarnya prinsipnya tuh sebenarnya nggak ada produk yang nggak laku, tapi produk yang gagal di pemasaran untuk bikin itu laku. So I do believe in making perception of product. I see. Wow, itu juga lumayan sensitif sih karena kita kepengen kan kalau kita ngelihat teman-teman kita buka bisnis F&B, we want them to succeed gitu loh. Of course, I don't feel competing with others. Even though with my competitors aja ya. Itu misalnya kalau kita ini agak lucu ya. Sebenarnya ada kopi sebelah yang bannernya jatuh itu pasti aku benerin. I feel them. Karena aku bukannya gimana. They need to look good. Karena kan kita juga sama-sama dari Indonesia gitu kan. Supporting each other. Kita harus support lah. There is spirit of competition is okay, tapi jangan saling membantai atau apa. That's not me. Wah, kita belajar banyak banget tentang strategi marketing hari ini. Thank you so much. Hopefully you guys learn and everybody belajar hal baru ya. Aku pribadi juga ada side business. Oh ya? Iya. Apa itu? Consulting study abroad. I see. Iya, di Surabaya kantor aku. Gitu. Iya. Jadi I learn a lot jujur dari hari ini dan hopefully kita bisa implement those buat teman-teman yang punya bisnis. Diingat ya teman-teman, it's not only about making profits. It's not about viral. Iya, tapi it's making an impact. Positive impact. Positive impact. Mas, aku kepengen dong closingnya adalah tips untuk teman-teman yang lagi ngerintis usaha baru. Apa sih yang bisa Mas berikan kepada mereka gitu? In this economy, it's very important to understand what are the markets into and where your brand will be positioned and give the impact for them. So let's not forget about it. Dan jangan pernah kita di-define dari bagaimana brand sebelah itu bikin apa sehingga kita bisa mengikuti mereka. Because shadowing itu selalu di belakang. Tapi kalau kita punya purpose making impact, kita akan bisa selalu di depan. So let's focus with that.
Oke. Wah, thank you so much Ko Matthew for Thank this. you so much. Aku happy banget ketemu insightful kalian session. pagi-pagi. Happy banget sih hari ini ya. Yeah. Ngobrolin soal marketing. Apalagi pagi-pagi. Iya, pagi-pagi ngomongin marketing ya. I don't think Siraman marketing. bener. I don't think one episode would cover everything. Yeah. I think we Yes. need second Another episode, 10th episode another ya. episode ya. Yeah. So we will see Mas Matthew in another episode. See you guys. Yes. See you guys. Thank you. Thank you.